kejar prof langsung. Weh. Kalau ditanya cita-citanya apa? Atlet dunia. Oh, ya. Atlet dunia. Cita-citanya ingin jadi atlet dunia. Iya. Wushu. Kesia Natania dari Jawa Timur. Peserta terakhir, Niko Bautama dari Bali. Nilai akhir 8,76. Selamat datang kembali di Sanmar Podcast. Luar biasa karena hari ini kembali kita ketemu dengan orang-orang yang punya prestasi luar biasa. Tentunya masih dari adik-adik yang masih sekolah di Santa Maria, Kota Kediri. Yang tadi sudah kita saksikan tayangan seorang atlet, boleh dibilang begitu, andalan dari Kota Kediri dan juga tentunya kebanggaan dari SD Katolik Santa Maria. Ada Kesia, tapi hari ini Kesia nggak sendirian. Kesia ditemani oleh orang-orang yang juga terus mendorong, memotivasi Kesia untuk bisa menjadi yang terbaik. Ada mamahnya, ada juga pelatihnya. Pak Joko, apa kabar? Baik. Mamahnya sehat? Sehat luar biasa. Kesia, apa kabar, Kes? Baik. Oke. Ini saya agak ngeper kalau melihat ini banyak medali begini sebenarnya ya. Tapi luar biasa. Tadi saya cermati satu persatu dari prestasinya Kesia ini. Kesia bisa disampaikan prestasi Kesia itu di bidang cabang olahraga apa? Wushu. Pertanyaan pertama dari saya, kenapa suka wushu? Awalnya lihat di TV di Asian Games. SEA Games. Ya, SEA Games. SEA Games, oke. Itu aku ngeliat ada wushu. Terus aku lihat kok kayaknya seru gitu. Terus aku bilang minta ke mama. Mah aku pengen ikut gitu. Itu usia berapa, Kesia? 7 tahun? Iya. Berarti kan masih kecil 7 tahun ya? SD kelas 1? 2. Oh, udah kelas 2? Iya. Oh, begitu Kesia ngomong sama mama. Mama dulu atau papa dulu ngomongnya? Mama. Ke mama, apa respon mama? Mama bilang, ya kalau ada mama ikutin. Kalau ada, mama ikutin. Ma, kenapa? Begini. Wushu kan juga merupakan cabang olahraga bela diri sebenarnya. Menurut saya, nanti saya konfirmasi ke Pak Jo kalau saya salah. Dan wushu ini kan butuh latihan yang mulai dari kelenturan tubuh segala macam gitu ya. Apa nggak takut anak perempuan nih gitu kan? Nggak takut resiko cedera segala macam begitu. Pertama kali Kesia ngomong, "Mas, mau ikut wushu?" Memang langsung bilang iya atau ada pertimbangan-pertimbangan khusus?
awalnya sih nggak tahu wushu itu olahraga apa Oh, gitu ya. oke. Karena memang kalau di Kediri ini kayaknya belum familiar. Waktu dia bilang waktu itu ada Lin Swell Kwok. Kalau itu kan SEA Games ya. Saya juga ikut lihat. Saya Oke. juga ikut lihat. Tapi pikir ini yang wushu yang taulo. Jadi yang seni bukan yang tanding kontak fisik. Kalau yang kontak fisik kan ada wushu santa. Saya pikir enggak apa-apa gitu ya. Maksudnya enggak yang fisik langsung. Nggak fighting ya? Iya, enggak fighting. Terus saya lihat dia ini, Kesia ini dari kecil memang enggak bisa diem. Jadi ya kalau di rumah ada aja, maksudnya yang dia aktif gitu. Terus saya pikir, ya saya bilang papahnya, ya enggak apa-apa lah. Tak pikir waktu itu hanya buat dia istilahnya apa ya, seneng aja gitu ya. Pokoknya cobalah enggak apa-apa. Terus dan ternyata di Sanmar ada ekstra wushu ya. Kebetulan juga terus akhirnya ya sudah ikut aja. Saya pikir ya buat ikut-ikutan aja gitu. Pertama awalnya ya gitu. awalnya gitu. Karena waktu itu kan memang harus diwajibkan ikut ekstra. Ya, ada ekstra. Saya ke Pak Joko sebentar. Pak Joko, wushu itu tadi yang disampaikan sama mamanya Keisha, ada yang fighting segala macam. Saya memang awam juga, sama kayak pada saat mamanya Keisha samperin sama Keisha pengen wushu, kan nggak tahu sama sekali tentang wushu. Wushu itu sebenarnya ada berapa? Saya nggak tahu namanya apa. Apakah kriteria, kategori atau kelas atau bagaimana? Ya sebenarnya satu kesatuan sih. Wushu satu kesatuan, cuman lebih di ada yang untuk fighting, ada yang untuk taolo yang seni. Tapi yang untuk fighting memang sangat berbeda dengan yang taolo. Artinya dari latihan, dari dia kostum, dari semua tuh sangat berbeda. Karena kalau di Santa itu lebih ke kayak freestyle gitu. Cuman bedanya kalau sama Muay Thai sama MMA itu ada beberapa poin yang tidak masuk di situ. Misal kalau di MMA kan nggak boleh grounding, kalau Santa nggak boleh. Kalau Santa ikut Muay Thai boleh, Santa nggak boleh. Yang saya tahu wushu itu kan ada yang tangan kosong, ada yang pakai senjata, begitu. Latihannya sama atau beda sih? Basicnya Pak Joko? Basicnya pasti sebenarnya sama sih, cuman garis besarnya ada dua. Kalau kita bicara wushu di taolo, di seni, itu sebenarnya lebih ke wushu otentiknya. Jadi kalau orang dulu bilang ini kungfu gitu. Jadi kalau orang dulu bilang ini kungfu untuk. Jadi ada jurus-jurus, ada jurus banyak, jurus harimau, jurus macam-macam lah, ada banyak sekali aliran. Di Cina sendiri banyak sekali aliran. Nah, itu akhirnya sama mungkin pemerintah China itu dibikin satu asosiasi yang mewadahi seluruh aliran wushu, aliran kungfu, dijadikan dua aliran besar. Ini kita bicara taolo bukan Santa ya. Di taolo ada dua aliran besar, utara sama selatan. Itu punya karakter yang berbeda sekali. Jadi yang utara punya ciri khas main dia kayak gini, kalau selatan punya khas sendiri. Nah, kalau di sesi latihan memang kalau sudah mulai jurus nanti dibedakan. Jadi nggak sampai nggak ini bisa merusak karakter anaknya. Jadi aslinya gini, namanya Keisha ya. Keisha itu dia aliran utara gitu. Sekarang. Dulu pernah dia tak pindah-pindah. Selatan. Gitu. Karena jurusnya sesuai karakter anaknya. Jadi di wushu itu banyak sekali jurus yang nanti disesuaikan sama karakter anak. Postur, karakter, secara kejiwaan juga sesuai dengan karakter jurusnya. Istilahnya passionnya dia di mana juga itu mempengaruhi. Ya, kayak maunya Tai Chi itu cuma juga wushu. Cuma anak yang cenderung dalam tanda kutip tuh beringas gitu, kalau main Tai Chi juga nggak sabar. Cuma anak ada yang punya karakter tuh lembut gitu. Ya kalau main yang utara, yang selatan juga nggak bisa bagus. Kalau Keisha ini di mana nih? Melihat Pak Joko melihat Keisha. Awal dia di utara karena dia posturnya Selatan.
posturnya kecil. Oh, utara. Utara dulu, postur kecil, terus dia lenturnya bagus. Cuman ketika tanding pertama dia utara. Jadi awal dia main Changjian sama Jiansu, jadi utara. Terus berjalannya waktu, saya melihat bahwa Keisha itu ternyata punya power yang lebih gede. Nah, di utara yang aku sebutkan dari Changjian itu butuh lebih ini ya, jurusnya lebih mengalir gitu, power lebih mengalir. Kalau selatan tuh lebih patah-patah, jadi powernya bagus. Nah, dia akhirnya tak pindah ke selatan. Awal sih nggak mau. Kenapa Pak ini pindah sudah utara, sudah selatan. Ya udah merasa nyaman di situ kali ya. Saya pikir enggak, karena kalau aku sebagai pelatih merasa dia mungkin lebih bagus di selatan. Bisa melihat. Karena dari beberapa pertandingan pertama dia selalu nggak bisa juara satu pada saat dia ke utara. Jadi ada beberapa karakter yang dia nggak dapat di utara. Akhirnya pindah selatan. Main pertama juara satu. Ya, sampai sekarang nih, kalau boleh milih, masih pengen yang utara atau selatan? Jujur nih, kalau Keisha sendiri sebenarnya sukanya yang mana? Sama aja sih. Sama aja. Oke, dari kegiatan ekstrakurikuler pertama kali yang diikuti di Santa Maria memang wushu atau memang ada kegiatan lain yang Keisha suka? Wushu saja. Iya. Selama perjalanan berlatih di Santa Maria, kemudian langsung dilatih Pak Joko ya di Santa Maria ya? Iya. Oke, dilatih sama Pak Joko. Dimulai tahun kalau umur 7 kelas 2 SD itu sekarang kelas 6, berarti 4 tahun yang lalu. Keisha bisa cerita nggak selama 4 tahun latihan, saya nggak bicara prestasi dulu. Mungkin Pak Joko nanti bisa nambahin. Selama 4 tahun latihan, pernah ngalamin cedera nggak? Nggak pernah. Pak Joko, memang ada risiko-risiko cedera nggak sih kalau kita belajar wushu? Pasti banyak. Risiko cedera pasti banyak karena kita kan juga yang tadi kita bilang kita bela diri. Bukan bina vokalia. Itu bersilat lidah. Makanya tugas saya itu. Pasti risiko tinggi. Makanya. Tapi Keisha bilang dia tidak pernah mengalami cedera. Apa yang bisa membuat orang kira-kira kalau belajar wushu itu nggak pernah mengalami cedera? Ya pasti latihan yang betul. Oke. Latihan yang betul, mulai dari pemanasan yang betul, terus sistem latihan yang betul, pendinginan yang betul, ya saya pikir tidak ada masalah. Saya ke mamanya Keisha, Mah, begitu mengetahui bahwa Keisha pengennya wushu, kan tahu juga mungkin sedikit banyak bahwa wushu ini kan bela diri lah gitu ya. Nggak khawatir tuh anak perempuan nanti kalau cedera kan, yang walaupun Keisha sampai sekarang bilang nggak pernah cedera, tapi Pak Joko sang pelatih bilang bisa saja cedera. Waktu itu gimana melihat atau berpikirnya, pola pikirnya sama papanya mungkin kan rembukan anak wedo, anak keberapa? Pertama. Iya. Ada berapa anak? Dua, yang satunya? Ada adiknya cowok. Oke. Apalagi anak pertama perempuan, pasti disayang-sayangnya lah. Pernah nggak kepikiran, waduh ini nanti kalau anakku cedera ya opo gitu misalnya? Kalau saya pikir atlet itu memang rentan ya dengan cedera. Ya seperti yang Pak Joko sampaikan, kalau setiap kali mau latihan saya mesti pesen kalau pendinginan yang benar, pemanasan benar-benar, maksudnya selama latihan itu benar-benar dikerjakan dengan betul gitu loh. Ikuti apa kata pelatih. Sesuai dengan arahan pelatih. Karena papanya dulu waktu sekolah juga sempat ikut basket, jadi paham betul. Maksudnya cedera itu memang tidak risiko seorang atlet. Sudah pasti ada risiko ke arah sana, tapi kalau kita antisipasi dari awal, betul, dengan latihan yang benar, bisa meminimalisir. Keisha, pertama kali ikut kejuaraan itu berarti setelah berapa lama latihan? 5-6 bulan. 5-6 bulan? Iya. Jadi
pertama kali ikut kejuaraan masih kelas 2 juga? Kelas 2. Kelas 2 itu kejuaraan apa? Bisa cerita? Kejur prof. Kejur prof langsung? Langsung. Wey. Peringkat berapa waktu itu? 4 sama 5. 4 sama 5. Aduh, ada 2 kelas istilahnya yang diikuti Dia atau main bagaimana? 2 kategori. 2 kategori. Jadi tangan kosong yang tadi aku bilang Mm-mm. utara Changxian sama pedang. Sama pedang. Nah, jadi atlet wushu bisa mengikuti 3 nomor. Oh. Jadi dia bisa turun di Keisha ikut 2. kosong, senjata pendek sama senjata panjang. Waktu itu dia masih belum senjata panjang. Berarti waktu itu Keisha ikut yang tangan kosong sama Senjata pendek. senjata pendek itu Pedang. pedang. Waktu itu pedang. Waktu itu pedang. Pedang pendek ya? Pedang pendek. Kalau panjang? Ada tongkat sama tombak. Nah sekarang nih, kalau bicara sekarang Keisha ada berapa yang dikuasai Pak Joko? Dia kan di awal saya bilang tadi yang utara. Mm-mm. Utara dia menguasai 3. 3. Jadi Changjian, Jiansu pedang sama Jiangsu tombak. Oke. Itu sampai berapa tahun ya? 3 Sampai terakhir di Macung ya. iya di Macung 2020. Ya, berapa? Hmm. Dia masih main utara. Terus saya melihatnya kebetulan juga di Santa Maria juga ada teman atlet dia yang main utara juga. Dia selalu di bawahnya. Oh, maksudnya prestasinya selalu di bawahnya. Iya. Oh. Ya akhirnya saya berpikir lagi, mungkin dia harus pindah kelas, pindah kategori. Ya ternyata juga berhasil sampai sekarang. Pak Joko melihat itu sebenarnya berpikir mau pindah dari utara ke selatan itu berpikir juga sih resiko-resikonya. Maksudnya resikonya misalnya anaknya nggak mau atau prestasinya mandek lah atau mungkin apa itu sempat nggak terpikirkan di situ. Saya malah berpikirnya kalau dia nggak pindah dia yang mandek. Oh, Karena stuck di sini. nggak bisa berprestasi. Jadi kita mikirnya anak ini gimana bisa tetap lanjut untuk bisa berprestasi. Makanya kita berpikir keras, anak ini kayak ini nggak cocok, mungkin harus pindah. Sampai sekarang masih dilatih sama Pak Joko. Masih suka nggak dilatih sama Pak Joko? Pak Joko latihnya gimana? Keren nggak? Suka marah-marah nggak? Nggak berani ada Pak Joko. Boleh pergi dulu Pak. Nggak gimana? Pak Joko ngelatihnya gimana? Enak nggak? Enak. Keisha selama menjalani hobi bahkan prestasi gitu ya di wushu, boleh cerita nggak sih kira-kira di tahun, saya yakin dari tahun 2019 sampai 2022 sekarang ini kan tadi sudah saya lihat prestasinya begitu banyak, yang paling Keisha apa istilahnya suka atau berkesan itu yang mana? Kejuaraan yang mana? Yang paling berkesan atau mungkin prestasi yang paling tinggi yang mana sih? Kejurnas. Itu apa? Dapat medali apa? Perunggu. Tahun berapa kejurnas? Kemarin. 2022 ini? Iya. Tahun kemarin. Tahun kemarin? 2021? 2021 di Jakarta kemarin dapat perunggu. Yang 2022 kemarin di Surabaya kejurnas perak. Kenapa dapat perunggu? Keisha sempat gak sih kayak gitu misalnya kalau nggak dapat emas tuh kira-kira kelemahan Keisha apa? Pernah nggak kira-kira konsultasi sharing sama pelatih atau Keisha punya catatan sendiri kira-kira? Yang dapat emas mana kira-kira waktu itu? Dari mana? Surabaya. Yang perak? Yang emas yang kejurnas? belum pernah. Iya, kan waktu itu tadi disampaikan dia dapat lawannya. Dia dapat perunggu kan? Iya. Nah, yang dapat perak perak sama emas dari mana? Kalau kejurnas? Kejurnas kemarin yang dapat emas dari Sumatera Utara. Apa Keisha kira-kira yang membuat Keisha nggak bisa meraih emas? Kurang? Apa? Kira-kira kurangannya apa? Pernah ngomong sama Pak Joko nggak? Apa nih saya kok nggak bisa dapat emas nih? Nangis nggak? Apa Pak Joko kira-kira pada saat itu? Sempat ikutan juga kejurnas? Yang Jakarta atau yang Jakarta?
Yang Jakarta pasti pengalaman pertama ya, pengalaman pertama. Oke. Jadi di Indonesia itu kalau untuk kejurnas kan ada seleksi ya. Ya. Setahun tuh ada 2 pertandingan untuk seleksi awal untuk bisa masuk final stage. Di Jakarta kemarin kita 2 kali seleksi. Terus 2 seleksi ini Keisha termasuk yang lolos akhirnya untuk masuk tim Jatim, Mewakili Jawa Timur. Di All Games Jakarta Desember 2021. Pengalaman pertama dan memang nuansanya sangat berbeda. Pasti beda. Auranya beda. Beda, kompetisinya berbeda. Ya dia bisa dapet itu saya pikir sudah wah gitu. Karena pengalaman pertama atlet yang notabene itu dari daerah ya. Kita pasti ya mau tidak mau harus mengakui kita kalah segalanya, kalah fasilitas, kalah ini semua kan juga sangat juga berperan gitu. Oke, saya sendiri memang di kejurnas itu yang pertama kali sempat nervous nggak sih? Ngatasinya gimana kalau nervous? Biasanya ya berdoa. Didampingi sama mama atau berangkat sendiri? Sama mama. Apa yang disampaikan ke mama misalnya sebelum lomba? Minta doa dari mama atau apa yang dikeluhkan misalnya? Mama mesti ngomong kalau mau main berdoa dulu. Nggak usah mikirin musuhnya, kayak rasain aja kalau kayak lagi latihan gitu. Tapi bener nggak waktu itu memang benar-benar Keisha ngerasa yang disampaikan Pak Jawa tadi auranya berbeda nggak sih kalau kejurnas sama kejuaraan lainnya? Kejurprof misalnya? Beda. Yang membuat beda apa? Musuhnya lebih hebat gitu. Musuhnya lebih hebat. Pak Joko kalau melihat prestasi Keisha di 3-4 tahun dia latihan bisa sampai ke jurnas, apa yang ingin disampaikan ke Keisha? Saya pikir ini masih awal karena dia umur masih 11 junior C, masih ada junior B, junior A, dan itu lebih kompetitif lagi. Jadi ya pikir ya jangan pernah berpuas. Yang selalu kita tekankan setiap pelatih bersama ya. Jadi tetap harus konsisten. Tapi Keisha ini paling konsisten. Jadi saya melihat dia paling konsisten karena 2 tahun berturut-turut dia bisa lolos ke jurnas. Dan ada progres. Tahun kemarin dapat perunggu, yang berikutnya dapat perak. Yang moga-moga tahun depan dapat emas. Amin. Yes. Amin. Tapi tetap harus latihan. Latihannya sehari berapa kali? Seminggu berapa kali sih? Kalau boleh tahu? Biasanya? 7 kali. Hah? Setiap hari memang latihan atau Setiap hari. Setiap kali latihan berapa jam? 2 jam. 2 jam. Ngatur waktunya gimana sekolah? Setiap hari sekolah pulang jam berapa? Jam 11.50. Full day kan soalnya? 11.50. 11.50 udah pulang. Sudah pulang. Terus? Karena kan sebenarnya ada bimbel tapi dia enggak ikut. Memang sengaja enggak saya ikutkan. Oh, gitu. Karena memang jadi pulang sekolah saya wajibkan tidur siang. Oke. Kalau setelah bangun sudah kerjakan PR, tugasnya kalau ada tugas. Nanti karena latihannya jam 7 malam. Iya, 7 malam. Jadi paling tidak 6:30 sudah sampai di sasana. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Joko ya, Mama adalah selaku manajer yang baik yang tahu apa yang harus dilakukan anaknya. Salah satu kunci sukses. Iya. Gitu ya Pak Joko ya. Iya. Yang selalu mendampingi memang Mama. Iya, saya. Keisha memang harus selalu didampingi Mama. Enggak juga. Oke, Keisha mengatur waktu sudah diatur sama Mama, di manage sama Mama begitu kan. Dari pengalaman Keisha selama mengikuti lomba ini, ada nggak sih yang buat Keisha itu sedih misalnya? Pernah nggak selama tahun 2019 sampai sekarang nggak dapet peringkat atau nggak dapet juara? Selalu dapat. Ada yang pernah nggak dapat nggak? Pernah. Pernah.
biasa dapet terus kemudian nggak dapet tuh rasanya gimana sih? Sedih. Gue sempat nangis nggak? Enggak. Oh nggak nangis, sedih nggak nangis? Nggak nangis tapi ini sudah merah gitu. Nggak nangis tapi marah. Oh, kenapa marah? Apa kira-kira yang membuat gagal waktu itu? Latihannya kurang biasanya. Latihannya kurang. Nah sekarang kalau latihannya sehari 2 jam selama 7 hari berturut-turut Pak Joko, itu masih kurang nggak kira-kira menurut Keisha untuk meraih prestasi terbaik? Atau masih pengen ditambah lagi Pak Joko? Iya, dia itu bukan hanya latihan di sana, di rumah dia punya latihan sendiri. Jadi rumahnya termasuk luas juga, dia bisa pola kesana sini ya, gerak. Mungkin nambah latihan fisik. Oh, Kayak, fisiknya. ya jogging gitu terus. Paling apa itu? Ya itu paling semangat untuk menang. Jadi saya lihat saya lihat di status mamanya kalau pagi lari sebagai bahan laporan ke Pak Joko gitu ya. Tadi kan saya juga pantau di klub. Yeah. Artinya anak ini ada progres secara fisik. Kalau enggak saya pasti tahu anak ini di rumah ngapain, tidur apa. Tapi melihat prestasi yang begitu banyak, latihan yang begitu luar biasa, sehari 2 jam 7 hari berturut-turut selama 1 minggu, prestasi di sekolah sendiri seperti apa Keisha? Kalau untuk nilai akademik ya masih bagus, saya pikir masih bagus. Ya, dari campur tangan guru sendiri dari Santa Maria sendiri seperti apa? Baik akademik maupun prestasinya dari Keisha. Kalau dari Sanmar memang sangat mendukung ya. Maksudnya di luar akademik. Jadi setiap kali ada event yang harus keluar kota itu kan harus izin ya, minimal tuh 3 hari. Kayak ke Jurnas kemarin 1 minggu. Saya sempat mikir, aduh sudah kelas 6 ya, maksudnya bolosnya kok banyak bolosnya, tapi ya puji Tuhan Sanmar sangat mendukung. Keisha, cara Keisha untuk mengejar bisa dibilang ketertinggalan ya, karena 1 minggu dia harus ke Jakarta ikut ke Jurnas. Cara Keisha seperti apa untuk bisa mengejar ketinggalan pelajaran? Tanya ke teman. Jadi apa yang sudah disampaikan guru-guru, ada kontak sama teman-teman, terus belajarnya ditambah berarti. Iya. Atau mungkin pada saat di Kejurnas harus bawa pelajaran juga, seperti itu nggak sih kira-kira? Dulu pernah ya. Kalau yang Kejurnas 2021 kan masih online. Oh iya, masih pandemi masih COVID. Jadi masih bisa mengikuti waktu itu. Jadi kan lewat grup, jadi ada tugas apa gitu. Itu masih bisa mengikuti. Mas sekarang kan sudah kelas 6 nih. Iya. Ya kan, gimana? Masih begini, saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu schedule-nya dari Keisha untuk kejuaraan Pak Joko ya. Di kelas 6 ini, kemudian juga secara akademis kan Keisha juga nanti pasti dia pengen masuk ke SMP pun ya SMP yang berkualitas sesuai dengan prestasi dia. Betul. Bagaimana cara mengatur, apakah tetap balance antara Keisha belajar dengan prestasinya atau lebih diprioritaskan kemana dulu nih kira-kira kalau Keisha? Sementara ini masih balance. Okay. Jadi kalau misalkan ada ulangan seperti kemarin UTS, APTES, saya terus terang ke Pak Joko, Pak untuk latihan fisik di rumah sementara libur dulu. Saya minta izin ke Pak Joko. Jadi untuk sekolah juga tetap bisa jalan, untuk wusunya ya tetap jalan. Keisha, saya mau tanya sama Keisha, kalau kira-kira selama 3-4 tahun ini Keisha belajar wushu, ada nggak target yang belum dicapai sama Keisha? Ada. Apa itu kira-kira pengennya? Kejurnas juara 1. Juara 1. Terus masih kategori C ya? Iya. Kategori C. Terus langkah-langkah yang dicapai atau yang sedang dijalankan sama Keisha, itu ke Jurnas kira-kira kapan sih kalau boleh tahu? Coba tahu schedule-nya ke Jurnas? Pasti akhir tahun. Akhir tahun. Iya. Karena ada 2 seleksi dulu di awal tahun sama pertengahan tahun, nanti state baru kita itu di akhir tahun. Seleksi dulu. Seleksi. Oke. Nah, Keisha, ada nggak target juara 1 di Kejurnas itu
cara apa maksudnya ya? Untuk menggapainya itu gitu loh. Menggapai itu ada langkah-langkah yang mau dilakukan sama Keisha. Karena kan pasti nggak mungkin hanya tetap 2 jam sehari, ya kan? Terus ada nggak yang dipersiapkan khusus gitu? Kira-kira kalau Keisha boleh melihat diri Keisha sendiri, kurang saya sih di apa sih misalnya begitu? Yang harus diperbaiki sehingga nanti pada saat di jurnas bisa menjadi juara 1. Apa kira-kira kalau menurut Keisha? Menambah latihan mungkin ya. Nambah latihan. Ya. Pak Joko, kalau melihat dari Keisha sendiri dari sisi apa yang kurang? Yang pasti semua harus seimbang ya. Jadi kalau kita bicara level yang lebih tinggi lagi, dia perlu teknik yang lebih bagus lagi, juga fisik ya juga lebih bagus lagi. Jadi saya pikir dua-duanya harus bisa jalan, fisik bagus, tekniknya bagus. Kalau dibandingkan yang dari juara medali emasnya Sumatera Utara. Apa yang kira-kira harus dikejar Keisha untuk bisa mengalahkan Sulawesi Utara? Saya pikir harus meningkatkan fisik, masih kemarin juga banyak faktor sebenarnya. Atlet yang waktu main di lapangan dia kan juga banyak faktor untuk bisa ambil prima ya. Ada saat dia grogi, jadi tenaga itu kayak habis gitu. Jadi padahal di awal dia sudah main sudah oke. Tapi ketika di lapangan itu nggak tahu faktor apa, kita kan hanya bisa di teknis kita bisa di pinggir lapangan kan yang merasakan atletnya kan. Kadang juga kita sudah bisa prediksi ini mungkin bisa masuk. Tapi ternyata di lapangan nggak tahu pastinya beda. Memang, tapi ya pasti fisik teknik pasti harus selalu terus dilatih. Meskipun saya selalu bilang ke anak-anak yang juara dunia itu pun masih ada salah. Yang juara dunia juga masih tetap latihan terus. Jadi jangan sampai merasa puas. Jadi pasti terus. Keisha, selain wushu, apa olahraga yang menarik buat Keisha yang juga digeluti sama Keisha? Atau hobi lain ada nggak sih selain wushu? Atau hanya mentok? Ya udah, maunya wushu aja dijalani terus. Apa sukanya? Wushu aja. Satu setia ya. Ini kalau dari medali-medali yang ditaruh di meja sama kalau yang dipakai sama Keisha itu yang kejuaraan apa itu? Kejurnas. Yang mana nih? Boleh lihat dong. Ditunjukin ke kamera. Dua-duanya kejurnas. Iya. Kalau yang kanan itu kejurnas yang tahun kemarin atau yang Tahun ini. Tahun ini yang silver. Iya. Oh, itu yang bronze yang tahun kemarin. Iya. Oh, dua-duanya di Jakarta. Yang ini di Surabaya. Surabaya. Itu di Jakarta. Lebih berkesan yang mana? Yang silver atau yang bronze? Yang silver. Kenapa? Karena memang tingkatannya lebih tinggi atau memang Keisha merasa puas di penampilan yang dapat silver itu? Apa? Puas. Oke. Berarti tingkat nervousnya udah beda. Ya. Sekarang udah bisa mengatasi. Selain doa apa kira-kira yang diajarkan sama Pak Joko? Itu kan non teknis ya Pak Joko ya. Nah, kalau teknis kan mungkin Pak Joko udah bilang udah oke lah. Semuanya kan tinggal non teknis di lapangan. Selain berdoa, Pak Joko pernah ngajarin apa kira-kira untuk menghilangkan nervous? Atau nggak pernah diajarin? Atau Pak Joko pokoknya ngelatihnya fisik, latihan kayak gitu. Atau mungkin dari mamah yang bisa memberikan motivasi buat anak. Keisha dulu pernah bilang apa? Oh, saya tanya apa? Takut enggak? Maksudnya biasa ya kalau kita mau lomba itu grogi. Keisha bilangnya waktu mau tampil itu grogi mah. Tapi setelah di karpet, setelah main di courtnya, itu aku bisa mengatasi gitu. Jadi kayak Keisha tadi bilang, saya selalu bilang nggak usah grogi, anggap saja itu seperti latihan seperti biasanya kayak Pak Joko.
Pak Joko, kalau seperti itu apakah faktor laki dan tidak lakinya Pasti ada. kayak gitu, sehingga mungkin melihat sang pelatih gitu ya, sakjane sing juara siji lur itu padha ae. Cuman karena mungkin faktor jurinya suka yang mana sehingga akhirnya memposisikan 1, 2, 3 dan Kesha ada di posisi yang ketiga atau 2 misalnya begitu. Ya memang kalau di level yang tinggi ya, level tinggi itu memang kemampuan atlet itu sebenarnya Hampir rata sama ya biasanya rata ya. sama. Cuma mungkin ya tadi ada bilang faktor luck. Jadi kadang dia kena potongan yang hanya karena ini, karena goyang dikit atau dia lagi numpu nggak pas atau apa, itu padahal ya kalau secara teknik permainan hampir sama. Atau pernah nggak dicermati karena faktor tuan rumah, akhirnya tuan rumah yang dapat emasnya gitu misalnya? Saya pikir kita nggak boleh bicara seperti itu. Nggak boleh, nggak berani. Saya sering Gimana? bilang, kalau kamu kalah, koreksi dirimu. Oke. Jangan menyalahkan orang lain atau suatu apapun, karena pasti semua akan harus kembali ke kita. Kita siap apa enggak? Kita koreksi lagi latihan kita gimana. Kita koreksi lagi bagaimana kita bersikap, bagaimana saat kita mau ini. Jadi semua harus kembali ke koreksinya ke Kembali diri kita masing-masing. Penting Ya. karena nanti ini berkenaan dengan mental atlet mereka. Mental mereka. Oh ya, kalau kalah berarti aku yang salah. Ya harus lebih giat lagi. Dari yang dikuasai Kesha sekarang adalah tangan kosong sama Dia sudah bisa ini semuanya. karena semua kategori ikut 3-3-nya, tapi untuk kejurnas di junior C hanya boleh main 2 nomor. Nanti ketika tahun depan dia B, dia bisa main 3 nomor. boleh Senjata tidak panjang, tambah senjata panjang. Cuman kan ini Kesha juga ini lompat dia lompat dari C, dia sekarang lompat ke A. Oh gitu. Kenapa? Ya untuk persiapan Popda. Oh. Jadi Popda itu nomor yang dipertandingkan itu kategori junior A di 15-18. Nah, akhirnya yang mau tidak mau dia meskipun masih umur 11 tahun dia belajar kategori umur 11. Oh gitu. Ya. Jadi dia lompat 1 grade, jadi B langsung ke A. Jadi B-nya nggak ikut. Kan kemarin mamanya bilang, Pak, kalau bisa B-nya nggak usah ikut ya. Oh. Langsung aja. Berarti itu maksudnya memang dari mamahnya? Bukan karena kebutuhan nih. Karena kebutuhan. Dan juga ini di ini dia main utara. Jadi ketika kemarin dia main selatan, ini kebutuhan. Popda ini dia tak suruh main di utara. Nah, dia punya, saya melihatnya juga ya gimana ya, pelatih itu cuma melihat ini sekarang anak ini cenderung ke sini gitu, saya bilang. Ya mungkin pro kontranya sama manajernya. Pak Joko, tapi dengan melompatnya dari C ke A lewati B, Pak Joko melihat memang ini dipaksakan atau memang Kesha mampu Ya masuk saya ke kategori A? pasti melihat dia mampu. Kalau dia nggak mampu ya mungkin saya nggak bisa berspekulasi, karena saya juga punya tanggung jawab. Nanti kalau kejuaraan harus bisa berprestasi. Kalau nggak mampu saya bilang nggak mampu. Ya, Kesha, ini kan prestasi yang luar biasa. Apalagi Kesha sekarang ada di SD Katolik Santa Maria. Teman-teman sendiri melihat Kesha meraih penghargaan segini banyaknya gimana? Mereka ikut senang, ikut ngucapin selamat, atau mereka kadang-kadang kan namanya anak-anak ya, mesti istilahnya malak lah, ayo terakhir. Pernah sih kayak gitu teman-teman? Pernah sih. Kayak ngucapin selamat. Terus kalau di Palaki itu pernah nggak? Yang laki-laki itu biasanya, traktir gitu, nggak pernah? Cuman paling di misalnya guyonan, ayo tokno golokmu guys ya. Keluarkan golokmu gitu lah, ada yang tapi itu jahil, main-main ya, bukan berantem beneran gitu Bercanda. kan, bercanda anak-anak gitu kan yang namanya. Nggih. Oke, kalau dari keluarganya, Mama sendiri, Kesha adiknya sekarang kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3.
ngikutan Keisha nggak? Enggak. Oh, enggak. Tapi sempat Tidak. diajak nggak kalau misalnya Keisha tanding, Kalau latihan kalau latihan masih sering minta ikut. Kalau lomba pernah sesekali ikut. Adiknya juga sekolah di sini. Iya. Apa yang diminati adik Keisha? Kalau adiknya dulu sukanya ke gambar ya. Waktu TK masih ke TK itu kelihatan dia suka gambar. Terus makin ke sini baru kemarin ekstra kan baru dimulai ya. Terus saya istilahnya saya racuni. Dipaksa. Dia ikut basket. Okay. Nah, kebetulan juga temannya satu kelas itu banyak yang ikut. Jadi sekarang lagi Nerusin semangat. papahnya. Semangat itu basket. Oh gitu. Kemarin waktu ada Wali Kota Cup sama papahnya diajak lihat. Masih sementara lihat Iya, dulu. sementara. Pak Joko kalau melihat prestasi Keisha gini, saya nggak tahu. Kalau orang yang punya prestasi gitu kan biasanya kan ditarik klub luar kota, luar provinsi biasanya kayak begitu. Ada nggak sih kecenderungan kayak Keisha gini juga nanti akan diminati oleh kota atau mungkin provinsi Kalau lain? saya berharap itu harus terjadi. Oke. Karena dia harus berkembang. Jadi mungkin karena masih usia kecil ya. Jadi kalau sudah kecil nanti kalau dia maksudnya rutin bisa zumba, pasti dia akan dilihat sama pelatih. Oh ya ini potensi bisa membela Jatim lebih bagus lagi, mungkin harus tarik ke Puslada. Surabaya bisa. Ini pun kemarin tuh sebenarnya kita sudah punya angan-angan. Jadi di 2 kejurnas ini memang ada untuk seleksi membela Indonesia di kejuaraan dunia. Sebenarnya target kita juga ikut apa itu. Jadi yang bisa lolos juara 1 di kejurnas itu kan nanti membela Indonesia di kejuaraan dunia yang kebetulan juga di Indonesia tahun ini. Jadi makanya kita harus coba Sekarang itu dulu ya. Targetnya harus, angan-angannya harus tinggi lah. Nanti hasil akhirnya diserahkan sama Tuhan. Mah kalau memang kondisinya seperti itu, Keisha misalnya ditarik ke provinsi dan dia harus pindah ke Surabaya, sudah punya angan-angan seperti itu, sudah istilahnya begini, sudah ada persiapan nggak sih kalau nanti suatu saat Keisha harus ninggalin rumah? Belum. belum ada Tapi, persiapan. Boleh nggak kira-kira? Kalau memang untuk maksudnya prestasinya lebih bagus ya kenapa tidak? Jadi mulai sekarang harus disiapin ya. Iya. Ya Pak Joko ya? Betul. Mulai sekarang disiapin. Iya. Keisha sendiri gimana? Kalau misalnya nih, Keisha, prestasi Keisha stabil, juaranya bagus gitu, raih prestasi, kemudian ditarik provinsi misalnya. Atau mungkin bisa jadi dilirik provinsi Jawa Barat misalnya, ya Pak ya? Bukannya Jawa Timur misalnya. Keisha siap nggak ninggalin keluarga harus studi di luar kota? Oh, bagus. Mamanya yang nggak siap kayaknya ya. Kemarin aja waktu berangkat ke Surabaya kan kita naik kereta. Saya sebenarnya ada acara, ternyata saya bilang, Mama berangkatnya menyusul. Oke, Ya. dia berangkat sendiri. Iya, berangkat sendiri. Nggak apa-apa. Terus akhirnya saya nggak jadi acaranya, nggak jadi, Mama ikut. Mama, aku tak berangkat sendiri aja, Mama menyusul. Gak tega. Wajar ya seorang ibu ya, apalagi anak perempuan kan begitu. Keisha, target terdekat apa nih planningnya? Kejuaraan apa yang mau diikuti? Popda juga Popda. Popda itu kejuaraan tingkat Jawa Timur pelajar. Kapan? 12 November sampai 18. Bulan depan. Ada 1 bulan. Persiapannya gimana Keisha sekarang? Ya ini kita lagi kejar tayang. Karena dia kan main bukan kelasnya, dia main naik kelas kan. Yang kelas A tadi itu ya. Jadi jurusnya berbeda, tingkat kesulitannya berbeda. Jadi ya harus kejar tayang. Targetnya Targetnya pasti yang terbaik, Mas.
Keisha denger ya, targetnya Pak Joko sang pelatih, coachnya bilang emas. Jadi harus banyak latihan di persiapan di Popda ya. Betul. Popda 12 November nanti. Oke, siap ya? Oke, baik. Mah, melihat prestasi Keisha, ada harapan-harapan ke Keisha apa sih kira-kira? Mungkin Keisha pengennya jadi apa begitu? Kalau sekarang sih saya mikirnya dijalani dulu aja. Karena saya melihat dan ternyata dulu enggak belum kepikiran ya kalau sampai sejauh ini gitu. Maksudnya selama 3,5 tahun ini prestasi yang sudah diraih saya sama papahnya ya wes lah diikuti dulu. Ya, kalau ditanya cita-citanya apa? Atlet dunia. Oh, ya. Atlet dunia. Cita-citanya ingin jadi atlet dunia. Iya. Wushu. Oh. Ya, kalau sebagai orang tua mendukung lah. Maksudnya untuk prestasinya dia ke depan harus siap mendukung. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Keisha ada nggak pengen disampaikan pesan-pesan ke teman-temannya supaya punya prestasi kayak Keisha yang luar biasa begini? Apa kira-kira yang mau disampaikan ke teman-teman yang ada di khususnya di SD Katolik Santa Maria dan juga nanti yang mungkin lihat di Sanmar Podcast. Kalau teman-teman punya prestasi harus kerja keras. Kalau misalnya udah dapat juara di kejuaraan dunia, misalnya juara 3 gitu, jangan berpuas diri karena masih ada yang juara 1 sama juara 2. Oke. Mudah-mudahan kita mendoakan Keisha menjadi kebanggaan bukan hanya masyarakat Kediri ya, tetapi masyarakat Indonesia dengan cita-citanya. Tapi tetap harus latihan, akademiknya juga harus tetap punya nilai yang bagus, seimbang gitu. Pak Joko, terima kasih sudah berbagi berbagi informasi, sudah bergabung di Sanmar Podcast. Mama juga terima kasih. Keisha, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi pemicu teman-teman semuanya di SD Katolik Santa Maria bisa lebih berprestasi, bukan hanya di bidang wushu, mungkin punya prestasi atau hobi atau passion yang berbeda, tapi justru akan kembali menjadi kebanggaan dari teman-teman di SD Katolik Santa Maria. Dan kita punya satu tayangan video lagi ya, penampilan Keisha. Nanti mudah-mudahan ini akan bisa menjadi gambaran buat teman-teman semuanya yang nonton. Di awal tadi ada, ini yang terakhir beda lagi ya. Beda lagi, dan mudah-mudahan ini akan bisa menjadi kebanggaan kita semuanya. Saya Andi Setiawan ucapkan terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan orang-orang berprestasi lainnya dari SD Katolik Santa Maria. Sampai jumpa. Atlet kelima, Keisha Natania Setiawan dari Jawa Timur. Nilai akhir 8,88. Atlet ke-6. Nomor perlombaan Tausu Junior C Putri. Juara 3 diraih oleh
Kezia Natania Setiawan, Jawa Timur. Para pemenang disilakan untuk menuju ke podium. Dan kami undang dengan hormat Bapak Gede Sarjana selaku Ketua Panitia Indonesia Wushu All Games 2021 untuk memberikan medali kepada para juara dan berfoto bersama. Terima kasih Bapak Gede Sarjana atas kesediaannya.